Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Apa kalian sudah berdoa? Belum, Ibu. Berdoa, Bu. Jadi baik, sebelum kita memasuki pelajaran kita hari ini, Ibu minta di antara kalian untuk memimpin kita dalam doa. Ibu minta anak Vincentia untuk memimpin kita dalam doa. Ya, Bu. Ya, Bu. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi baik anak-anak, di antara kalian apa ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ibu. Jadi baik, untuk mengecek kehadiran kalian, lebih pastinya Ibu akan mengisi absen. Jadi baik, Vincentia Langa, Ada, Bu. Dorothea, Hadir, Bu. Afen. Ada, Bu. Jadi baik, kalian hadir semua hari ini. Ibu harap kalian akan tetap hadir seperti ini di setiap mata pelajaran yang lainnya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu materi kita hari ini tentang apa? Tertahu, Bu? Belum tahu, Bu. Jadi baik, sebelum Ibu memberikan materinya, Ibu akan memberi kalian pertanyaan. Coba kalian membedakan antara tembok yang berdiri kokoh dengan tubuh manusia. Tembok tidak bisa bergerak, Bu. Terus, Manusia bisa Manusia bergerak, bergerak. Bu. terus kenapa manusia itu bisa bergerak? Karena manusia punya otot. Ya, apalagi? Tertahu, Bu? Jadi baik, manusia itu dapat bergerak karena manusia itu memiliki rangka, otot, dan juga sendi. Jadi dari pertanyaan Ibu dengan jawaban kalian, apa ada yang tahu tentang materi kita hari ini? Gerak. Jadi materi kita hari ini tentang sistem gerak pada manusia. Adapun ada 3 topik yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama rangka, yang kedua sendi, dan juga otot. Indikator pencapaian dari pembelajaran kita hari ini agar kita dapat menjelaskan fungsi rangka, sendi, dan juga otot. Yang berikut menyebutkan bagian-bagian rangka, yang berikut menyebutkan macam-macam sendi dan juga cara kerjanya, serta menyebutkan macam-macam otot. Mulai. Yang berikut menyebutkan macam-macam otot serta cara kerjanya. Adapun tujuan pencapaian dari materi kita hari ini, yang pertama agar kalian mampu menjelaskan fungsi rangka, sendi, dan juga otot. Yang berikut agar kalian dapat menyebutkan macam-macam rangka. Yang berikut agar kalian dapat menyebutkan macam-macam sendi serta cara kerjanya. Yang keempat agar kalian mampu menyebutkan macam-macam otot serta cara kerjanya. Jadi baik anak-anak, di sini kita akan belajar. Yang pertama kita belajar mengenai rangka dulu. Dari rangka ada pun struktur sistem rangka dan fungsi rangka bagi tubuh manusia. Ada fungsi rangka, ada pun jenis penyusun rangka, ada bentuk tulang dan juga gangguan tulang. Dari fungsi rangka ada 4 fungsi rangka. Yang pertama memberi bentuk dan mendukung tubuh kita. Yang kedua melindungi organ tubuh. Yang ketiga tempat menempelnya otot, dan yang keempat tempat pembentukan sel darah. Sedangkan dari jenis tulang penyusun rangka ada 3. Yang pertama tulang tengkorak, yang kedua tulang pipi, dan yang ketiga tulang tak beraturan. Dan yang berikut gangguan tulang, ada beberapa macam gangguan tulang. Yang pertama retak tulang. Dalam retak tulang itu dibedakan menjadi 4. Ada faktura sederhana, grand stick,
tertutup, dan yang keempat fraktura terbuka. Gangguan tulang yang berikut adalah rakitis. Rakitis adalah penyakit yang memiliki kekurangan vitamin D. Pada penyakit rakitis ini dia terjadi pada tulang kaki. Apa ada yang tahu tentang tulang kaki yang kekurangan vitamin D? Kami belum tahu. Jadi pada penyakit yang kekurangan vitamin D itu mengakibatkan tulang kaki menjadi kis ataupun berbentuk O. Penyakit tulang yang berikut adalah hidrosepalus. Hidrosepalus ini termasuk penyakit tulang yang disebabkan oleh penggumpalan yang tidak biasa yang terjadi oleh cairan spinal, sehingga mengakibatkan pelebaran otak, sehingga membuat kepala kita itu akan membesar. Penyakit tulang yang berikut yaitu osteoporosis. Jadi baik, gangguan osteoporosis itu adalah penyakit gangguan tulang. Hal ini disebabkan karena kekurangan hormon kelamin pria maupun hormon kelamin wanita. Yang berikut, penyakit tulang yang berikut itu kifosis. Pada penyakit tulang kifosis itu merupakan jika tulang itu melengkung ke belakang sehingga mengakibatkan badannya membungkuk. Ya, Bu. Ketika kita melihat orang yang jalannya membungkuk, berarti dia mengakibatkan penyakit tulang apa? Kifosis. Yang penyakit tulang berikut adalah skoliosis. Skoliosis itu jika tulang belakang itu melengkung ke samping kiri ataupun ke samping kanan. Ataupun kita lihat ada teman-teman ataupun orang yang duduknya miring kiri ataupun miring kanan, itu disebut penyakit apa, anak-anak? Skoliosis. Itu disebut penyakit skoliosis. Yang berikut, gangguan tulang yang berikut adalah lordosis. Pada penyakit tulang lordosis ini, jika tulang belakang itu akan melengkung ke depan dan tulang dada itu akan menonjol ke depan. Itu disebut penyakit lordosis. Ya, Bu. Sejauh ini tentang gangguan tulang, apa kalian sudah mengerti? Sudah, Bu. Jadi baik anak-anak, selanjutnya kita masuk ke materi tentang sendi. Tentang gangguan tulang kalian sudah mengerti kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Sekarang kita masuk ke materi tentang sendi. Apa ada di antara kalian ada yang tahu tentang sendi? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Jadi baik, pengertian sendi adalah penghubung antar tulang sehingga tulang kita dapat digerakkan. Adapun macam-macam dari sendi. Dari kalian ada yang tahu tentang macam-macam sendi? Sendi peluru. Ya, apalagi? Sendi pelana. Ya, apalagi? Ya, apalagi? Sendi gesek. Ya, terus apalagi? Tidak tahu lagi, Bu. Sendi putar. Nah, sendi engsel itu memiliki gerakan itu dengan satu arah. Contoh sendi engsel itu seperti pada siku, paha, dan juga ruas jari. Ya, Bu. Terus yang berikut, sendi peluru. Dalam sendi peluru itu memungkinkan kita mengayunkan ke arah manapun. Contoh pada sendi peluru, apa kalian ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu, Bu. Kalau contoh pada sendi peluru itu, contoh pada hubungan tulang antar pinggul dengan tulang paha. Jadi sendi yang berikut adalah sendi putar. Pada sendi putar ini menghubungkan tulang tengkorak dan juga tulang leher.
Prinsip kerja dari sendi putar adalah ketika poros dan ujung tulang lainnya berputar pada poros tersebut yang memungkinkan kita itu dapat menggeleng, mengangguk, dan juga memutar. Memutar. Jadi baik anak-anak, yang berikut tentang sendi plana. Sendi plana merupakan pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti plana. Selain itu, pada sendi ini yang menggerakkan tulang itu ke dua arah. Contoh pada sendi plana adalah, contoh dari sendi plana itu pada pangkal ibu jari. Terus yang berikut adalah sendi geser. Sendi geser menghubungkan dari tulang yang memiliki permukaan datar. Prinsip kerja sendi ini adalah salah satu tulang bergerak menggeser di atas tulang lainnya. Contohnya pada pergelangan kaki. Ya, Bu. Juga pada pergelangan tulang tangan. Jadi baik anak-anak, dari materi tentang sendi, dari kalian apa ada yang bertanya? Belum ada, Bu. Apa kalian sudah mengerti tentang materi tentang sendi? Sudah, Bu. Jadi baik anak-anak, selanjutnya kita lanjut ke materi tentang otot. Otot adalah penggerak bagian tubuh sehingga otot juga disebut dengan alat gerak aktif. Adapun macam-macam otot, coba kalian sebutkan macam-macam otot. Ada yang tahu? Otot jantung. Apalagi? Otot perut. Apalagi? Adapun macam-macam otot. Macam-macam otot itu dibagi menjadi 3, yaitu otot rangka atau otot lurik, otot jantung, dan juga otot polos. Dari 3 macam otot tersebut memiliki sifat yang bekerja, ada yang bekerja di bawah sadar dan juga bekerja di luar kesadaran. Jadi baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam otot serta cara kerja di bawah sadar dan juga di luar kesadaran. Yang pertama kita lihat pada otot lurik atau otot rangka. Otot lurik atau otot rangka itu merupakan otot yang melekat pada tulang. Jika kita amati dengan mikroskop, kita akan dapat melihat ada garis-garis melintang di dalam otot lurik atau otot rangka. Otot ini bekerja di bawah kesadaran. Yang berikut otot jantung. Otot jantung merupakan otot yang terdapat pada jantung. Otot jantung bekerja di mana? Dia di bawah sadar atau di luar kesadaran? Di luar kesadaran. Ya. Otot jantung itu bekerja di luar Kesadaran. kesadaran kita. Terus yang berikut otot polos. Otot polos itu terdapat pada organ dalam seperti pada lambung, rahim, usus halus, dan juga pada pembuluh darah. Otot ini berbentuk seperti gelendong yang mempunyai inti pada setiap inti selnya. Pada otot ini dia bekerja secara sadar atau secara tidak sadar? Tidak sadar, Bu. Pada otot polos ini dia bekerja secara tidak sadar. Jadi baik anak-anak, itu tentang materi tentang otot. Sejauh ini ada yang bertanya? Tidak ada, Bu. Apa kalian sudah mengerti tentang materi tentang otot? Sudah, Bu. Dari materi kita tentang sistem gerak pada manusia, sejauh ini apa kalian ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Jadi jika tidak ada pertanyaan dari kalian, Ibu harap kalian sudah mengerti dengan materi yang sudah Ibu jelaskan. Selanjutnya Ibu akan membagikan kalian LKS dan kalian akan mengerjakan sesuai petunjuk yang sudah ada di dalam LKS.
anak-anak, silakan kalian kerjakan LKS yang sudah Ibu bagikan ke kalian. Oke deh. Jadi baik anak-anak, kalian sudah mengerjakan semua? Sudah, Bu. Jadi Ibu minta di salah satu kalian untuk mempresentasikan kembali hasil kerja kalian. Yang pertama, jenis aktivitas menggelengkan dan menganggup kepala merupakan jenis seni putar. Yang kedua, memutar pergelangan tangan. Yang ketiga, memegang pensil dan menulis merupakan sendi pelana. Yang keempat, berlari merupakan sendi peluru. Yang kelima, meluruskan dan membengkokkan tangan merupakan sendi engsel. Terima kasih untuk kalian yang sudah menjawabnya dengan benar. Mari kita berikan aplaus kepada kalian. Jadi baik, dari kegiatan pelajaran kita hari ini, apa dari kalian ada yang mau membuat kesimpulan dari materi kita? Tidak ada, Bu. Jadi Ibu akan mengambil kesimpulan dari semua materi yang telah kita pelajari hari ini. Jadi manusia dapat bergerak karena manusia itu memiliki rangka, sendi, dan juga Otot. Sebelum Ibu menutup kegiatan kita siang hari ini, saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Ya, Bu. Marilah kita berdoa dalam Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, selamat siang semua. Selamat siang, Bu. Siang, Bu.